Kalau terkait dengan pra-peradilan, kami sudah dapat panggilan persidangan dari PN Jaksel, sudah dapat jadwal di tanggal 18 atau 19 ya. 18 dan 19 Agustus 2026. Karena ada dua permohonan, jadi masing-masing di sidang secara berbeda, hakimnya juga berbeda, jadi proses persidangan akan berjalan secara paralel, tapi hari mulainya jeda 1 hari begitu. Kami tentu saja menghargai ya ketika ada respon dari kejaksaan bahwa kejaksaan akan menghargai hak-hak tersangka dan juga akan menugaskan para jaksa untuk mengikuti proses persidangan pra-peradilan tersebut. Sehingga kami tentu berharap agar prosesnya berjalan tidak berlarut-larut gitu. Para termohon tentu harapan kami ya kalau termohon hadir pada jadwal yang ditentukan, maka proses persidangan bisa langsung berjalan. Karena bagi kami sangat penting untuk menguji langkah-langkah atau administrasi penyidikan yang dilakukan dalam upaya paksa tersebut. Karena kami secara hukum meyakini betul ada sejumlah pelanggaran hukum acara yang terjadi selama proses penanganan perkara ini. Setidaknya kan yang pernah kami sampaikan ada 9 kejanggalan atau 9 indikasi pelanggaran hukum acara pidana, dan itu akan kami buktikan dalam proses pra-peradilan nanti. Jadi agar proses hukum ini berjalan secara terang, kami berharap para termohon juga hadir dan kita sama-sama menguji di forum yang terhormat. Gitu. Pak, tadi kan dikonfirmasi terkait seluruh alat bukti yang didapat dari Polri maupun oleh Kejagung dari hasil penggeledahan ya. Itu termasuk 74 kg emas dan falas yang di Bogor itu, Pak? Tadi sebenarnya tidak ada alat bukti ya yang diperlihatkan ke kami. Yang ada pertanyaan. Kalau terkait dengan emas, itu sudah ditanya sejak pemeriksaan awal. Sudah ditanya sejak pemeriksaan awal dan Pak FA sudah menjawab dia bukan pemilik dari emas tersebut. Dan juga ditegaskan, tadi sempat ada pertanyaan lanjutan begitu ya, terkait hal tersebut, itu ditegaskan kembali. Justru menurut kami, agar perkara ini terang benderang, agar perkara ini tidak kemudian disebut sebagai perkara yang dipaksakan, karena kita tahu prosesnya begitu cepat, ada banyak bolong-bolong dalam penanganan perkaranya. Jadi agar perkara ini tidak kemudian disebut sebagai perkara yang dipaksakan, maka seharusnya pemilik emas itu atau pemilik uang tersebut harus clear terlebih dahulu siapa pemilik uang dan emas tersebut. Setelah clear pemiliknya, barulah kita bisa bicara atau mendalami lebih lanjut asal usulnya dari mana. Penting menurut kami, karena kalau bicara soal tindak pidana pencucian uang, maka asal usul dari hasil kejahatan itu betul-betul harus dibuktikan agar betul-betul bisa diketahui ini benar-benar pencucian uang atau tidak. Nah, menurut kami itu yang belum clear dan samar-samar sampai dengan saat ini. Jadi harusnya kalau perkaranya nggak terburu-buru, itu dulu yang di-clearkan. Selain itu, yang juga tidak clear adalah satu, siapa pemilik emas. Yang kedua, asal-usul emas atau uang tersebut. Dan yang ketiga, waktu emas atau uang tersebut diterima, berpindah, atau berubah bentuk. Kenapa? Karena di pencucian uang kita bicara tentang kekayaan yang diduga hasil tindak pidana ditempatkan atau diubah bentuknya. Itu harus jelas betul kapan berubah bentuknya, kapan ditempatkannya. Sampai dengan saat ini menurut kami hal itu yang masih samar-samar dan tidak clear, sehingga penanganan perkara ini memang banyak sekali pertanyaan
hukum yang bisa diajukan untuk meragukan kekuatan dan kualitas bukti dari penanganan perkara ini. Kami juga sudah secara intens mengidentifikasi sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dengan aturan TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Di putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 dan 2017 itu tegas sekali disebut, satu, pencucian uang itu adalah follow up crime. Artinya dia tidak tiba-tiba ada, harus ada tindak pidana asal. Dan MK juga menegaskan tidak mungkin ada pencucian uang tanpa tindak pidana asal. Nah, tindak pidana asalnya kan harus jelas, tidak bisa disebut secara umum, tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Tidak bisa seperti itu. Di putusan Mahkamah Agung, kami juga sudah menemukan putusan 2013-2015, ada seseorang yang didakwa hanya dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi ini mirip dalam kasus ini. Tersangkanya di kejaksaan hanya tindak pidana pencucian uang. Nah, di putusan tersebut, di tingkat pertama dan tingkat PT, terdakwanya divonis bersalah, tapi di Mahkamah Agung, terdakwa yang hanya didakwa pencucian uang ini tanpa didakwa tindak pidana asalnya, itu divonis bebas. Dan kami cek, hakimnya di tingkat kasasi, salah satu ketua majelisnya adalah Pak Artijo Alkostar, orang yang kita tahu persis integritasnya dalam dunia peradilan. Nah, ini kan seharusnya diperhatikan oleh penegak hukum. Tidak bisa tiba-tiba atau ujuk-ujuk pencucian uang tanpa proses terlebih dahulu dalam tindak pidana asalnya. Poin inilah yang kami uji juga nanti dalam proses pra-peradilan nantinya.